Gereja Reform Injili Indonesia tentang mujizat. Saudara-saudara, mujizat ada tidak? Jawab, ada. Mujizat dari mana? Dari Tuhan. Adakah mujizat palsu? Ada. Adakah mujizat dari setan? Kau tahu? Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas dari permulaan pada waktu Musa melakukan mujizat, maka ilmu-ilmu sihir juga melakukan mujizat. Saudara-saudara, pada waktu Musa melakukan mujizat, ada tiruan daripada ilmu-ilmu sihir. Tetapi saudara-saudara, tidak tuntas. Apa yang bisa dilakukan oleh Musa, dia bisa mengontrol, dan Tuhan bisa menyatakan kuasa lebih besar daripada itu. Tetapi pada waktu ilmu sihir mengimitasi kelakuan Musa, mereka melemparkan tongkatnya juga menjadi ular. Akhirnya ular daripada Musa menelan ular mereka. Itu perbedaannya. Jadi kita bukan tidak percaya mujizat. Orang di luar enak aja. Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Stephen Tong tidak percaya mujizat. Mereka kira dengan dua kalimat demikian mereka menghancurkan pekerjaan kita, atau menelan, atau merendahkan pekerjaan kita. Saudara-saudara, bukan demikian. Kita percaya ada mujizat. Kita percaya Tuhan yang melakukan mujizat. Tapi kita percaya setan pun memalsukan mujizat. Sekarang saya tanya satu prinsip lagi. Adakah orang yang kelihatan seperti melakukan mujizat yang sukses, tetapi tidak dikenal oleh Tuhan? Ini susah jawab ya. Kalau tadi iya, sekarang bengong saudara sekali lagi. Adakah orang yang kelihatan sukses melakukan mujizat, tapi Tuhan belum pernah mengenal dia? Ada nggak? Ini tercantum di dalam kitab suci. Matius pasal 7. Saudara-saudara, saudara kita teruskan. Dengan demikian, saudara-saudara, jangan kita sembarangan menanggap akan mujizat. Jangan kita sembarangan menanggapi mujizat. Karena apa? Karena ini ada tindakan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, mujizat itu artinya adalah tanda. Berarti apa? Tandanya Tuhan. Kalau engkau sudah ke satu tempat, atau engkau sudah memegang sesuatu barang, lalu dipakai mikroskop, ada tanda jarimu di situ. Di situ tanda itu membuktikan siapa yang datang. Siapa yang memegang. Itu tanda demikian jelas karena tidak ada jari dari dua orang yang sama bentuknya, gambaran di dalamnya. Saudara-saudara, saudara pulang perhatikan jarimu satu persatu. Ada yang kayak gondong gini, bundar di tengah. Ada yang bundar seluruh, lalu pinggirnya ada ekor kecil. Ada yang bundarnya gini-gini, terus seluruhnya serong ke pinggir. 3 macam, atau ke kanan, atau kiri, atau ke kanan kiri, atau berada di tengah. Dan itu jari-jari Tuhan telah membuat tanda, sehingga tidak ada 2 orang, atau 1 orang mempunyai 2 jari, yang semua sama persisnya. Saudara-saudara, sebenarnya orang tidak bisa tanda tangan pun tidak apa-apa. Ini sudah tanda tangan. Karena Tuhan tidak bikin yang sama. Antara semua beratus-ratus juta, tidak ada yang sama. Saudara-saudara, ini keajaiban dari Tuhan. The istilah tanda di dalam bahasa aslinya dipakai untuk cara Tuhan bekerja. Jadi signs and wonder. Kalau kita mengatakan wonder, hal yang mengherankan, hal yang menjadikan kita kagum, menjadikan kita terheran-heran. Wah, begitu besar. Itu wonders. Tapi signs bukan wonder. Wonders bukan signs. Yang disebut signs itu berarti tanda-tanda dari Tuhan sendiri. Bagi kita yang mengherankan, bagi Tuhan hanya tanda dia pernah hadir. Hanya tanda dia pernah berada di situ. Hanya tanda dia pernah bekerja di situ. Nah, saudara-saudara, maka yang disebut mujizat-mujizat arti aslinya adalah tanda-tanda dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat tanda-tanda itu banyak. Di dalam arus daripada orang-orang yang diutus oleh Tuhan, khususnya Musa, sebelum memanggil orang Israel keluar dari tanah Mesir, dia melakukan tanda. Saudara-saudara, ini keajaiban dari Tuhan. The istilah tanda di dalam bahasa aslinya dipakai untuk cara Tuhan bekerja. Jadi signs and wonder.
Kalau kita mengatakan wonder, hal yang mengherankan, hal yang menjadikan kita kagum, menjadikan kita terheran-heran. Wah, begitu besar. Itu wonders. Tapi science bukan wonder. Wonders bukan science. Yang disebut science itu berarti tanda-tanda dari Tuhan sendiri. Bagi kita yang mengherankan. Bagi Tuhan hanya tanda dia pernah hadir. Hanya tanda dia pernah berada di situ. Hanya tanda dia pernah bekerja di situ. Nah, saudara-saudara, maka yang disebut mujizat-mujizat, arti aslinya adalah tanda-tanda dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat tanda-tanda itu banyak. Di dalam arus daripada orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Khususnya Musa sebelum memanggil orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dia melakukan tanda-tanda. Dan Tuhan membuktikan apa yang dia panggil. Dengan 10 macam tulah. Untuk menghancurkan. Untuk menghukum akan Firaun. Baru mereka keluar dengan sesungguhnya. Inilah satu agama yang penuh dengan tanda-tanda. Saudara-saudara, pada abad ke-18. David Hume dari Skotlandia. Dia mengatakan yang menjadi satu bukti. Agama Kristen adalah agama yang sejati. Adalah karena agama Kristen klaim mereka mempunyai tanda ajaib. Saudara-saudara. Jadi dia telah membedakan agama-agama lain dengan agama Kristen. Karena dia mengetahui di dalam agama-agama lain tidak mempunyai mujizat-mujizat seperti apa yang ditulis di dalam kitab suci. Nah, orang Kristen tahu bahwa agama kita agama yang sejati. Karena agama kita ada agama yang mempunyai mujizat. Tapi saudara-saudara, justru David Hume berkata, tetapi mujizat pernah terjadi atau tidak, itu kita tidak bisa tahu. Jadi dia mendongkel ke Kristen dari akar. Dia mengatakan orang Kristen bangga karena agama Kristen mempunyai tanda ajaib. Tetapi bagi saya, tanda ajaib itu pernah terjadi atau tidak, saya tolak. Saya tidak percaya. Mungkin belum pernah terjadi. Siapa tahu. Nah, saudara-saudara, ini semua menanam bibit untuk abad ke-19 bagi Sir Herbert Spencer sama seorang lagi Thomas Henry Huxley untuk menemukan satu istilah namanya agnosticisme. Yaitu kita tidak bisa tahu. Pokoknya tidak usah debat. Tidak tahu. Begitu. Saudara-saudara, setelah David Hume mengatakan kalimat itu, 100 tahun kemudian, seorang teolog baptis di Amerika yang namanya August Hopkins Strong, he is very strong, saudara-saudara. Dan dia mengatakan apa? Dia mengatakan Hume. Nah, saudara perhatikan, ini namanya dialog antar sejarah. Jadi Hume-nya sudah mati, ini baru lahir. Sudah lahir ngomong sama orang mati. Jadi Hume mengatakan, kasih saya lihat 200 kali mujizat pun saya tidak mau percaya. Lalu August Hopkins Strong menjawab orang mati itu dengan kalimat, Hume, kasih engkau lihat 200 kali mujizat pun engkau tidak percaya. Aku tidak pernah melihat satu mujizat pun percaya. Inilah mujizat. Nah, saudara-saudara, even give you 200 times a miracle performed, you never believe. I've never seen even one, and I believe this is miracle. Dia mengatakan, inilah mujizat. Saya kira logikanya kuat sekali. Karena yang disebut mujizat tidak perlu harus kita sesuai dengan apa yang pernah dicatat di kitab suci. Saudara-saudara, saudara pernah melihat sesuatu mesin? Dengar baik-baik ya. Ini tidak pernah ada di dunia. Tidak pernah ada orang khotbah ini. Dengar baik-baik. Engkau pernah melihat satu mesinnya, dikasih air kotor, dikasih kencingnya anak-anak, ya. Terus dikasih itu air sabun, terus mesin itu jalan-jalan campuri air kotor, air sabun, kencing, akhirnya keluar apel. Sudah ada nggak? Jakarta ada? Kalau ada cepet kaya loh, betul nggak? Ya, nah, itu mesinnya dikasih air kotor, air sabun, ludah, terus kencingnya anak-anak, terus jalan, akhirnya keluarnya jadi buah apel. Nggak pernah lihat? Saya lihat itu. Pohon apel, betul nggak? Betul tidak? Hah? Kasih air kotor, anak kecil, kencing di situ, keluar apel, betul nggak? Itu udah mujizat itu apa? Saudara-saudara, kamu bisa?
Itu mujizat. Saben hari kita mujizat. Cuma kita sudah terlalu take it for granted. Saudara-saudara. Engkau menikah sama seorang perempuan yang cantik. Tahun depan, lahirkan anak. Itu dah mujizat. Mujizat enggak? Mujizat dong, saudara-saudara. Engkau cari makan. Cari apa? Carinya uang. Bukan cari makan, cari uang. Sesudah itu beli makanan. Sudah beli makan, taruh di mana? Taruh di sini. Masuk. Engkau tidur. Ngorok. Lalu dia pelan-pelan, sebagian jadi rambut. Sebagian jadi alis. Sebagian jadi kuku. Itu udah mujizat. Mujizat tak? Kamu atur enggak? Jangan kebanyakan ya. Saya minta rambut banyak sedikit. Dia bilang enggak. Akhirnya engkau rontok rambutnya. Saudara-saudara. Ini sebagian jadi kulit. Sebagian jadi kuku. Sebagian jadi tulang. Itu udah mujizat. Saudara, itu belum pernah bisa dikerjakan oleh manusia. Engkau bilang cloning bisa. Itu hanya imitasi natural law of life. Itu saja. Saudara. Terlalu banyak mujizat. Saudara-saudara, kita tidak tahu. Dan mujizat yang dikatakan dalam kitab suci sebagai tanda, itu ada intervention of God, the supernatural creator, into his created nature. Saudara-saudara, Allah yang menciptakan alam semesta campur tangan di dalam dunia natur yang dia cipta sendiri. Pada waktu dia sendiri hadir, dia sendiri campur tangan, itu tidak kesulitan sama sekali bagi dia. Bagaimanakah Yesus bisa memakai 5 roti 2 ikan untuk menyukupkan 5.000 orang? Tidak sulit. Apa sebab? Karena sudah ditemukan E is equal to MC square. Kuasa, energi bisa menjadi materi. Materi bisa menjadi energi. Itu bisa saling berganti. Tetapi manusia hanya sanggup menjadikan materi, diledakkan menjadi energi. Tapi manusia tidak mungkin menjadi energi, menjadi materi. Itu kecuali Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang mempunyai kuasa yang besar sekali, pada saat itu menyatakan kuasanya untuk membentuk materi di situ, nothing is impossible for God. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Tuhan melakukan mujizat. Tuhan melakukan tanda-tanda. Tuhan tidak akan melupakan dunia yang dia cipta sehingga kita melihat dia ada Tuhan yang melakukan mujizat. Saudara-saudara, namun demikian orang-orang yang memalsukan mujizat itu banyak sekali. Karena apa? Karena orang ada mempunyai sesuatu tahayul. Kalau pakai mujizat baru orang bisa percaya. Kalau tidak ada mujizat orang tidak percaya. Saudara-saudara, perhatikan kalimat di bawah ini. Islam tidak pakai mujizat mengakibatkan kira-kira 1.000 juta orang yang percaya. Saudara-saudara, sekali lagi, agama Islam tidak memakai mujizat. Mereka telah mengakibatkan lebih 1.000 juta orang percaya. Jadi kenapakah ada semacam orang Kristen menganggap jikalau tidak ada mujizat, tidak mungkin orang percaya? Ini menjadi satu tahayul. Di dalam Alkitab kita melihat permulaan perjanjian baru. 2 orang. Yang satu adalah perintis. Satu adalah Tuhan. Perintis namanya Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan Yohanes Pembaptis belum pernah melakukan satu kali mujizat. Tetapi yang percaya kepada dia banyak luar biasa.